Hasil observasi mata kuliah aspek hukum dalam informasi dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta dalam Penggunaan Media Sosial yang diampu oleh Mener Dr. Handes Antonius Boham MSI dengan Ciren Junjelenusa SOS MSI. Sebelum kita masuk ke dalam hasil observasi yang saya telaah, perkenalkan nama saya Nancy Sarana Pardede dengan NIM 2208111000018, Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Samratulangi Manado. Baik, topik yang akan kita bahas atau yang akan saya bawakan, yang pertama ada kebijakan keterbukaan informasi publik, yang kedua fungsionalnya, yang ketiga media perantara yang berupa media sosial, yang keempat pengimplementasian kebijakan oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta, yang kelima tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Kita masuk ke dalam pengertian apa keterbukaan informasi publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dari penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berikut cakupan kebijakan keterbukaan informasi publik. Yang pertama, standar layanan informasi publik. Standar layanan informasi mengacu pada seperangkat standar layanan informasi publik di Indonesia. Perki nomor 1 tahun 2021 menjabarkan persyaratan bagi badan publik untuk memberikan informasi secara berkala tentang profilnya. Yang kedua, peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik diatur dengan PP nomor 61 tahun 2010. Peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Kita masuk ke dalam bahasan fungsional keterbukaan informasi publik. Aspek fungsional keterbukaan informasi publik di Indonesia meliputi hak setiap orang untuk mengakses informasi publik, kewajiban lembaga publik untuk menyediakan akses informasi publik yang cukup dan mudah, dan kewajiban lembaga publik untuk memiliki peraturan, anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk layanan informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia juga mengatur tata cara memperoleh informasi publik, termasuk mengajukan permohonan kepada Badan Keterbukaan Informasi Publik atau PPID terkait dan mengikuti prosedur lembaga tersebut. Selanjutnya, bidang-bidang yang mencakup kebijakan publik. Berikut bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup kebijakan publik. Menurut buku Daras Kebijakan Publik tahun 2015, lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup yang pertama sektor atau bidang pembangunan, yang kedua sektor atau bidang pendidikan, yang ketiga sektor atau bidang pertanian, yang keempat sektor atau bidang kesehatan, dan yang kelima sektor dan bidang transportasi. Kemudian ada sektor bidang pertahanan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui ruang lingkup, mari kita bahas kategori informasi terbuka yang ditujukan oleh publik. Yang pertama, tentang kebijakan publik, data keuangan, data kesehatan, data pendidikan, data lingkungan hidup,
data sosial, data hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik juga dapat menghadiri pertemuan publik yang terbuka dan untuk umum memperoleh informasi publik. Berikut informasi yang saya temukan klasifikasi informasi publik. Ada terbagi dua. Yang pertama, terbuka dan dikecualikan. Klasifikasi informasi publik terbuka biasanya diumumkan secara berkala, kemudian diumumkan serta-merta, ketiga tersedia setiap saat, dan keempat berdasarkan permintaan. Namun, klasifikasi informasi publik ada juga yang dikecualikan, seperti rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana cara mendapatkan informasi publik. Berikut langkah-langkah yang saya telaah. Yang pertama, identifikasi lembaga publik terkait yang menyimpan informasi tersebut. Yang kedua, mengajukan permohonan kepada pejabat keterbukaan informasi publik atau PPID, lembaga baik secara langsung maupun melalui surat dan online. Dan langkah ketiga bisa kita lakukan yaitu menunggu lembaga untuk menanggapi permintaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Implementasi informasi publik menjadi fokus beberapa kajian. Satu studi mengkaji implementasi dan faktor pendorong serta penghambat sistem informasi publik. Studi lain berfokus pada tahapan implementasi kebijakan informasi publik. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Salah satu studi mengkaji dinamika implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Aceh. Studi lain berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kemudian contoh, kajian ketiga mengevaluasi implementasi keterbukaan publik pada website 34 kementerian di Indonesia. Kajian keempat mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik yang kurang optimal di Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang terakhir contoh penelitian kelima yaitu mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Studi tersebut memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam sarana pengimplementasian informasi publik. Beberapa perangkat dan strategi dapat digunakan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Salah satu caranya adalah dengan membuat peraturan di tingkat daerah, seperti membuat peraturan untuk layanan informasi dan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Cara lain adalah dengan menggunakan sistem manajemen informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMPEDIK untuk memperluas akses informasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informasi RI juga melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Perangkat dan strategi tersebut dapat membantu memastikan konsisten dan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Kita masuk ke dalam salah satu sarana pengimplementasian informasi publik, yaitu media sosial yang menjadi topik pembahasan utama kita. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi, hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas serta cepat seperti saat ini. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten apapun dan dimanapun. Media sosial sebagai media pengimplementasian informasi publik. Media sosial berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Media sosial dapat digunakan sebagai alat bagi lembaga publik untuk menyebarluaskan informasi publik dan untuk menerima umpan balik dari publik.
Media sosial juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Seperti lembaga publik dapat menggunakan media sosial untuk melakukan konsultasi publik dan menerima masukan publik atas usulan kebijakan. Media sosial juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan stabilitas lembaga publik dengan memungkinkan masyarakat turun ke lapangan, melihat kegiatan lembaga publik dan melaporkan setiap keadaan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Berikut peran Dinas Kominfo DKI Jakarta. Dinas Kominfo DKI Jakarta memiliki peran penting dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah Jakarta. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi oleh Kominfo DKI Jakarta. DKI Jakarta telah menerapkan beberapa implementasi di bidang informasi publik, salah satunya implementasi penanaman dan penetapan PPID. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik, selain itu, DKI Jakarta juga menyediakan informasi publik yang diminta oleh publik dan informasi publik sosial yang berhak diketahui publik. Berikut contoh-contoh pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta melalui platform media sosial. Berikut yang saya dapat seperti di platform Instagram, platform TikTok, dan platform Facebook. Tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasi keterbukaan informasi publik yaitu seperti tantangan infrastruktur, yang kedua literasi informasi, yang ketiga integrasi data, dan yang terakhir keamanan data. Berikut tantangan implementasi yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dalam pengimplementasian keterbukaan informasi publik. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh informasi publik, yaitu kurangnya literasi masyarakat. Yang kedua, kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Berikut upaya yang dapat menghadapi tantangan dalam pengimplementasian informasi publik. Yang pertama, menyelenggarakan pengelolaan media komunikasi publik. Yang kedua, layanan hubungan media. Yang ketiga, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Dan yang keempat, kemitraan dengan pemangku kepentingan. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Kominfo DKI Jakarta sebagai berikut. Salah satu upaya tersebut ialah dengan menyediakan portal informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara online, sehingga masyarakat tidak perlu susah untuk mendapatkan informasi publik yang telah disebarluaskan oleh Dinas Kominfo. Kesimpulan dari hasil telah yang saya amati ialah implementasi keterbukaan informasi publik oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik yang baik, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan dan memonitor kinerja pemerintah. Demikian hasil observasi yang dapat saya paparkan dalam bentuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.